Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robin. Ketemu lagi di channel saya. Topik pembahasan kali ini adalah memulai pemrograman dengan menggunakan RAD Studio. Oke, jadi RAD Studio ini adalah sebuah tool yang bisa digunakan untuk software development cross platform antara Windows, Mac OS, Linux, Android dan iOS ya. Web belum bisa ya barangkali. Oke, jadi yang akan kita mulai adalah project console ya. Nah, jadi kita memulai belajar program itu memang sebaiknya dari project console, jangan langsung dari yang graphical user interface ya. Jadi di sini kita memilih file, new, other. Oke, meskipun di RAD Studio itu ada dua bahasa, ada versi C++ dan ada versi Delphi, tapi kita pakai yang versi Delphi aja. Delphi. Jika arahnya adalah ke software development, memang disarankan menggunakan Delphi. Apabila arahnya lebih ke computer engineer dan system development, computer system development lebih baik memang menggunakan C ya. Oke. Nah, jadi saya langsung menggunakan console application. Oke, jadi yang akan kita bahas di channel kali ini adalah mengenai struktur program. Oke. Nah, yang kedua bagaimana menggunakan variabel. Kemudian bagaimana variabel itu nanti akan diinput dari keyboard. Kemudian tidak lupa nanti output dulu ya. Ya, output program tidak lupa. Oke, ini yang akan kita bahas di channel kali ini ya. Nah, jadi begitu kita new project console, bahasa program Delphi sudah langsung memberikan kode-kode seperti ini ya. Nah, jadi sementara perintah try except n ini tidak kita butuhkan, jadi kita hapus saja. Nah, mungkin kita belajar dulu bagaimana cara menyimpan program, save project ya. Nah, sebaiknya kita pilih save all aja ya, jangan save project atau save as. Sebaiknya pilih save all aja. Oke, nah begitu pilih save all, silakan pilih satu folder ya, lalu membuat folder di dalamnya lagi. Sebaiknya kita memang membuat folder di dalamnya lagi, karena dalam satu project di RAD Studio itu memiliki banyak file ya, jadi sebaiknya kita membuat folder. Nah, dan RAD Studio ini tidak membuat foldernya sendiri ya, jadi kita buat folder. Katakanlah kita buat folder ini dengan nama input, output, variable. Oke, lalu masuk ke folder ini. Kemudian ya, apabila diminta Delphi project ya, maka itu nanti akan menjadi file executable apabila kita kompilasi jadi exe ya. Nah, jadi di sini akan saya coba menggunakan nama project, input, output, variable. Oke, kita mulai. Nah, jadi bahasa program Delphi ini di dalam RAD Studio, struktur programnya adalah ini nama program dulu, tapi nama program ini boleh dibuang ya, tidak masalah ya, boleh dibuang ya. Nah, tapi kalau tidak mau dipusingkan dengan masalah seperti ini ya diabaikan aja. Oke. Kemudian sebuah program kosong itu dimulai dari user system sysutil, mirip seperti bahasa program Pascal yang memulai dengan user CRT. Nah, jadi CRT itu digunakan di OS DOS. Nah, kalau di OS Windows itu menggunakan sistem sysutil. Nah, tetapi sistem util ini wajib di-include apabila kita membuat program konsol. Kenapa? Karena fitur-fitur seperti read dan write itu ada di dalam sysutil ya. Oke, jadi kita mulai. Ini program kosong namanya, harus ada begin dan end titik ya, end titik. Ada juga n yang menggunakan titik koma. Jadi dalam bahasa program Delphi ataupun Pascal itu hanya boleh ada satu end titik karena hanya ada satu program utama. Sementara program bagian atau blok program biasanya menggunakan n titik koma ya. Jadi begitulah yang menyebabkan bagaimana cara bahasa program Delphi dan Pascal itu mendeteksi yang mana yang merupakan program utama. Nah, program utama ini ya, program utama. Nah, jadi program utama itu adalah merupakan kendali utama daripada program yang akan dieksekusi oleh bahasa program ya, apapun bahasa programnya. Bagian program utama itu akan selalu dieksekusi dari atas ke bawah secara bertahap. Nah, jadi program utama ini nanti berbeda-beda antara bahasa program yang berbeda cara penulisannya. Nah, kemudian ini tanda kurung bintang dan bintang kurung ini artinya abaikan saja, jangan dianggap sebagai program gitu ya. Jadi memberitahukan bahasa program kita
untuk ya bahasa program Delphi ini untuk tidak mengeksekusi ini sebagai program, tetapi diabaikan saja karena tanda kurung bintang dan bintang kurung ini artinya hanyalah keterangan ya, keterangan yang untuk membantu programmer atau membantu mengingatkan programmer bahwa ini adalah bagian apa. Oke, jadi ini adalah sebuah keterangan untuk membantu ya. Oke, kita mulai. Saya mulai dari mencetak ya, write line. Nah, kita mencetak misalnya sebuah nama, misalnya nama Adi adalah misalnya seorang, ya katakanlah seorang karyawan. Adi adalah seorang karyawan yang berumur katakanlah 26 tahun. Nah, jadi cara menjalankan program kayak mana ya? Nah, cara menjalankan program apabila yang terbiasa menggunakan mouse, silakan arahkan mouse itu ke tombol play di toolbar bagian atas ya. Arahkan mouse ke sana lalu diklik. Ya, di sini keterangannya run without debugging ya. Oke. Nah, kita run. Oke, setelah run ternyata hasilnya keluar sebentar lalu menghilang kembali. Nah, kenapa seperti itu? Karena program itu dieksekusi baris per baris dari program pertama sampai habis. Begitu habis ya kembali lagi dia ke Rat Studio. Jadi bagaimana caranya supaya tidak langsung kembali ke Rat Studio? Nah, gunakan perintah readline. Gunakan perintah readline. Nah, readline itu digunakan untuk menginput dari keyboard. Jadi kita mengakali program dengan cara mengetikkan readline agar supaya jika program menjalankan ya kita akan diminta menginput sesuatu dulu sampai ditekan enter, baru tampilan program ini akan hilang ya. Nah, jadi di sini kita sudah kelihatan, kita sudah nampak bahwa apa yang kita cetak di sini sudah keluar ya. Nah, jadi mencetak sebuah kalimat itu wajib menggunakan tanda kutip satu dalam bahasa program Delphi ataupun Pascal. Nah, jadi menggunakan kutip satu. Apapun yang ada dalam kutip satu akan tercetak persis sama seperti ini. Contohnya kalau misalnya saya meletakkan sembarangan kata-kata di sini, apabila saya cetak, misalnya apabila saya jalankan ya, saya jalankan. Nah, maka hasilnya akan persis seperti itu. Jadi tanda kutip ini ya, pembuka dan penutup tanda kutip satu ini dalam bahasa program ini dia adalah konstanta kalimat ya, kalimat. Nah, jadi kalimat itu tidak bisa diganggu kalimat ini ya. Nah, jadi kalimat ini tidak bisa diganggu ya. Begitu diganggu maka hasil yang tercetak itu akan menjadi berbeda sama sekali ya. Jadi intinya apa yang ada dalam tanda kutip ini kalau kita write itu akan persis seperti apa yang kita ketikkan, bahkan huruf besar dan kecilnya juga ya. Cara kedua untuk menjalankan adalah dengan menggunakan tombol F9 dari keyboard. Oke, dengan menggunakan tombol F9 dari keyboard sehingga programnya akan dijalankan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mencoba menggunakan variabel ya? Masa namanya Adi aja, kapan lah namanya jadi Budi gitu ya. Nah, jadi kalau namanya jadi Budi ya gampang, diketik aja di sini lalu dijalankan. Nah, bagaimana kalau nanti nama Budi itu diinput dari keyboard? Masa setiap mengganti nama saya harus mengganti program, kan tidak masuk akal ya. Nah, gitu ya. Jadi setiap mengganti nilai itu maka programnya harus diganti. Jadi program kita itu harusnya kan permanen ya. Nah, jadi solusinya adalah kita mencoba menggunakan variabel dulu. Oke. Nah, mendeklarasikan variabel itu adalah di bawah uses ya. Di bawah uses. Nah, jadi variabel katakanlah ada variabel nama. Nah, nama itu bertipe kata-kata atau kalimat ya. Jadi kalau bertipe kata-kata atau kalimat menggunakan tipe data string. Kemudian katakanlah karyawan ya. Karyawan ini juga saya buat profesinya berbeda-beda. Saya buat di sini pekerjaan. Oke. Nah, pekerjaan juga saya asumsi bertipe string. Kenapa? Karena pekerjaan itu tidak merupakan numerik ya, karena merupakan kalimat atau kata-kata ya. Oke. Kemudian umur saya asumsi ya, menggunakan variabel ya, asumsi integer aja. Oke. Integer adalah tipe data untuk bilangan bulat ya, tipe data untuk bilangan bulat. Nah, untuk jangkauan bilangan bulatnya tidak saya bahas di sini. Jadi kita lihat. Nah, saya buat di sini nama adalah misalnya Budi. Ya, sebentar. Budi ini kan merupakan kalimat ya. Nah, kalau kalimat wajib menggunakan tanda kutip. Wajib. Oke.
Nah, sementara saya kalau mencetak menggunakan Adi, saya tetap mencetak menggunakan Adi, tetapi namanya saya berikan Budi ya. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya. Jadi yang tercetak itu akan persis seperti yang ada di dalam tanda kutip. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mencetak variabel? Nah, caranya adalah jika namanya adalah Budi dan nama ini yang dicetak, bukan keterangan yang ada di write ini yang dicetak, maka si nama ini harus kita letakkan di dalam perintah write ya, atau write line. Oke. Nah, ada perbedaan antara perintah write dengan perintah write line ya. Kita lihat. Nah, tercetak di sini Budi. Budi ya. Nah, perintah write line menyebabkan setelah mencetak lokasi cetak akan dimulai dari bawahnya. Tetapi kalau saya menggunakan perintah write saja, maka lokasi pencetakan setelahnya itu akan disambung di samping sesuai dengan posisi kursor. Jadi apapun yang akan dicetak setelahnya itu akan disambung di samping ya. Itu kalau menggunakan perintah write. Nah, jadi bedanya dengan perintah write line adalah setelah mencetak itu akan dipindah ke bawah pencetakan selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana cara menyambung variabel dengan keterangan, variabel dengan keterangan. Nah, jadi variabel nama akan disambung dengan keterangan adalah seorang. Nah, jadi keterangan adalah seorang. Nah, karena keterangan ini merupakan kalimat ya, tipe data string, maka diharuskan menggunakan kutip pembuka dan kutip penutup ya. Lalu kenapa berwarna merah ya? Itu karena error ya. Nah, jadi di dalam perintah write line untuk menyambung cetakan itu harus ada ini namanya simbol penghubung ya. Nah, kalau di perintah write line simbol penghubungnya adalah tanda koma. Nah, apabila nanti di notasi matematika ataupun gabungan string itu simbol penghubungnya adalah operator tambah ya untuk menyambung. Nah, di sini apabila kita mencetak ya simbol untuk penghubung adalah tanda koma. Jadi koma baru keterangan selanjutnya. Nah, jadi seperti ini apabila program dijalankan maka nama Budi akan tercetak disambung dengan keterangan adalah seorang. Tetapi mengapa adalah seorang di sini tidak dipisah dengan spasi ya? Kenapa dia nyambung ya persis ya? Padahal saya tidak menggunakan write line ya. Padahal saya ya menggunakan write line ya. Nah, write line itu kan setelah mencetak baru pindah ke bawah. Jadi sementara di sini kan masih mencetak ya. Nah, jadi makanya saya jelaskan tadi bahwa apapun yang terdapat di dalam tanda kutip akan tercetak persis seperti itu. Jadi sehingga kalau saya berikan spasi, nah maka hasilnya juga sama, spasinya juga akan tercetak. Jadi sehingga nama Budi dengan keterangan adalah seorang itu juga terdapat spasi ya. Oke, nah sampai di sini saya akan menyambung dengan pekerjaan. Nah, asumsi pekerjaannya adalah kerjaannya misalnya adalah ya di bahasa program ini menggunakan operator titik dua sama dengan ya untuk memberikan nilai dan notasi matematika. Nah, jadi pekerjaan misalnya adalah mahasiswa. Nah, jadi makanya mahasiswa itu kalau mau disambung ya, nah maka gunakan lagi tanda koma sebagai penghubung, lalu diketikkan lagi variabel pekerjaan. Oke ya. Nah, mungkin banyak yang heran ya mengapa di bahasa program ini kok banyak titik koma ya. Nah, jadi bahasa program Delphi, Pascal dan juga termasuk bahasa C dan keturunannya, setiap baris program itu memang wajib menggunakan titik koma. Itu sebagai pertanda bahwa baris program ini sudah selesai, saya mau lanjut ke baris selanjutnya. Itu gunanya untuk memberitahukan si bahasa program bahwa baris program yang satu ini sudah selesai, saya akan melanjutkan ke kode program perintah program yang selanjutnya ya. Meskipun demikian tetap saja ada beberapa baris program yang kadang-kadang memang tidak boleh menggunakan titik koma atau tidak perlu menggunakan titik koma seperti bikin ini ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ini hasilnya adalah Budi adalah seorang mahasiswa. Nah, seorang mahasiswa di sini juga nyambung ya. Nah, barangkali keterangan seorang ini mungkin perlu dikasih spasi juga. Jadi sehingga apabila dicetak ada spasi di situ juga. Ya, jadi sesuai dengan yang kita berikan ya, sesuai dengan kalimat yang kita berikan. Nah, kemudian saya akan menyambung lagi dengan keterangan yang berumur. Nah, untuk menyambung dengan keterangan berikan lagi tanda koma. Jadi untuk objek yang berbeda apabila mau disambung cetakannya gunakan tanda koma. Nah, jadi nama adalah seorang pekerjaan, koma lagi.
disambung dengan yang berumur, tidak lupa spasi. Nah, lalu kita coba menjalankan kembali programnya, maka hasilnya Budi adalah seorang mahasiswa yang berumur. Ya, umurnya belum dicetak ya, jadi kita belum sempat membuat umurnya, makanya umurnya belum dicetak ya. Nah, katakanlah kita membuat umurnya, ya, umur adalah misalnya 20 ya. Tidak bisa kita buat di sini umur sama dengan 20 tahun, tidak bisa. Kenapa seperti itu? Nah, itu kita di sini di bahasa program, di dalam pemrograman. Nah, tipe data numerik itu selalu usahakan hanya memberikan numerik ya, tidak ada satuan di belakang. Karena tipe datanya memang numerik. Ya, nah jadi kalau tipe data numerik, maka silakan menggunakan hanya numeriknya saja. Ya. Nah, lalu untuk keterangannya nanti biarkan aja di tipe data string ya. Oke. Nah, jadi tipe data numerik tidak menggunakan tanda kutip ya. Tidak menggunakan tanda kutip, bakalan error nih. Karena umur itu bertipe numerik bulat ya, integer numerik bulat. Jadi tanda kutip tidak boleh diberikan ya. Nah, malahan lebih mudah mengetikkan numerik tanpa tanda kutip. Oke. Nah, jadi di sini kalau saya jalankan itu hasilnya masih tetap seperti tadi. Kenapa? Karena umur belum saya cetak. Nah, jadi supaya umur ini keluar, maka umur juga boleh saya cetak ya. Disambung dengan objek umur menggunakan tanda penghubung koma ya. Nah, lalu saya jalankan programnya. Jadi di sini Budi adalah seorang mahasiswa yang berumur 20. 20 apa ini? Nah, satuan itu boleh kita sambung sebagai objek keterangan yang berbeda. Jadi setelah umur saya nyambung dengan tanda penghubung koma, baru berikan kalimat tahun. Tahunnya saya berikan sebuah spasi di awal ya. Kemudian jalankan programnya, maka hasilnya Budi adalah seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun. Nah, apabila variabel-variabel ini saya ubah, misalnya saya ganti menjadi ya Cindy, pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, misalnya umurnya 30 tahun misalnya. Jadi kalau saya jalankan, nah maka hasilnya seperti ini. Cindy adalah seorang ibu rumah tangga yang berumur 30 tahun. Jadi nampak di sini bahwa jika variabel itu kita cetak, maka tidak menggunakan tanda kutip ya. Variabel dicetak tidak menggunakan tanda kutip ya. Nah, oke. Nah, apabila dicetak tidak menggunakan tanda kutip, maka bukan nama variabel ini yang dicetak, tetapi nilai daripada variabel yang disimpan itu yang dicetak ya. Jadi seperti matematika ya. Nah, karena nama ini di dalamnya terdapat Cindy, maka yang dicetak di sini adalah Cindy. Nah, adalah seorang adalah keterangan yang udah fix ya, udah konstan. Nah, pekerjaan tadi adalah ibu rumah tangga ya. Di sini pekerjaan adalah ibu rumah tangga, maka itu juga yang akan dicetak di bagian pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, karena umur itu 30, maka 30 inilah yang akan tercetak di sini. Jadi beginilah cara kita memanfaatkan variabel. Nah, kemudian apabila kita sudah membuat nama jadi Cindy, kemudian secara tidak sengaja saya lupa, saya membuat nama di sini sama dengan Dedi misalnya. Nah, kira-kira saya mau 2 kali membuat nama ya. Yang pertama Cindy, yang kedua Dedi. Nah, kira-kira nama siapa yang akan tercetak ya? Oke. Nah, jadi ini akan sangat bergantung kepada letak daripada perintah write line. Apabila letak daripada perintah write line ini saya letakkan setelah nama sama dengan Dedi, maka yang baris program terakhir itu yang akan efektif dijalankan ya. Jadi sehingga karena pada saat mencetak nama, nilai variabel nama terakhir memang adalah Dedi ya. Nah, maka yang keluar adalah Dedi ya. Dedi jadi ibu rumah tangga pula di sini ya. Oke, nah jadi apabila perintah write line saya geser ke atas nama Dedi, artinya saya mencetak nama dulu baru mengubah nama jadi Dedi. Nah, maka akibatnya pada saat nama ini dicetak, nilai variabel nama masih Cindy. Jadi sehingga Dedi-nya tidak keluar. Ya, masih Cindy ya. Nah, jadi itulah bedanya, dia hati-hati dengan baris programnya. Apabila kita meletakkan baris program secara terbalik, maka hasil program bisa berbeda ya. Meskipun pada akhirnya di program ini habis jika saya write nama, meskipun pada saat programnya habis saya write lagi nama, itu namanya sudah Dedi sebenarnya ya. Tetapi pada saat kita mencetak
nama dan pekerjaan dan umur, itu terakhir kali kan namanya masih Cindy, makanya itu yang keluar ya. Nah, jadi baris program itu dieksekusi, nampak kita klik, nampak di sini bahwa baris program itu dieksekusi satu persatu ya. Nah, dan terakhir kali kita mencetak itu kondisi variabel itu sampai di mana, seperti itulah yang dicetak. Setelah dicetak, apabila kita mengganti kondisi variabel, maka tidak akan ada efeknya terhadap perintah yang sebelumnya, nggak ada efeknya ya, karena perintah sebelumnya itu sudah dieksekusi dan sudah selesai ya. Oke, sekarang saya mencoba menggunakan input ya. Jadi nama pekerjaan umur ini tidak lagi diberi nilai langsung dari program, tapi di input. Apabila saya lupa memberi nilai atau input, maka hasilnya akan kosong. Kosong adalah seorang kosong yang berumur 0 tahun, kosong semuanya ya. Oke, jadi untuk itu kita akan mencoba perintah membaca dari keyboard, yaitu read line. Read line nama. Lalu read line, di sini huruf besar dan kecil tidak jadi masalah ya, perintah programnya huruf besar dan kecil tidak jadi masalah. Nah, kemudian di sini saya read line lagi pekerjaan. Oke, dan saya lanjutkan lagi read line umur. Oke. Nah, jadi satu-satunya huruf besar dan kecil yang dipermasalahkan adalah yang terdapat di dalam konstanta string atau kalimat ya. Nah, nanti akan tercetak berbeda. Tetapi kalau perintah program yang bukan merupakan konstanta string itu tidak jadi masalah ya. Nah, jadi kita baca nama dari keyboard, pekerjaan dibaca dari keyboard dengan perintah readline, umur dibaca dari keyboard, lalu kita jalankan programnya. Oke. Nah, kita akan menyangka bahwa ini tidak ada hasil program ya. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri dari program utama ya, nah ini tidak dieksekusi oleh program ya, maka dia diabaikan ya. Bahasa program kita ini akan membaca atau menjalankan program dimulai dari begin. Begitu ketemu baris program ini artinya diabaikan, ini bukan program, dia diabaikan. Nah, baca nama berarti pada saat kondisi ini saya diminta nama ya. Nah, tapi tidak ada keterangan yang muncul, saya bingung ini, si komputer mau ngapain ya. Nah, jadi padahal kalau kita ikuti alurnya, komputer sedang meminta nama ya. Oke, nah saya masuk ke edit, di enter saya juga bingung, komputer tidak meminta apa-apa, komputer tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kalau kita telusuri ternyata komputer sedang meminta pekerjaan ya. Oke, jadi pekerjaan saya masukkan misalnya edit adalah misalnya manajer ya. Kemudian umur si Edi katakanlah 35 tahun ya. Nah, kita enter baru keluar hasilnya, Edi adalah seorang manajer yang berumur 35 tahun ya. Nah, jadi di sini yang bisa saya kasih tahu adalah, nah, bahwa kalau kita menggunakan input sebaiknya kita memberikan keterangan dong, dengan cara mencetak dulu ya, masukkan nama. Nah, kalau seperti ini kan lebih manusiawi ya programnya ya. Nah, coba yang masukkan pekerjaan juga, right, masukkan pekerjaan. Nah, kita lihat di sini bahwa saya menggunakan perintah right ya. Kenapa? Supaya inputnya itu akan disambung di samping. Supaya inputnya disambung di sampingnya. Nah, jadi readline ini tidak masalah diketik di samping atau ketik di bawah, tidak masalah. Ya, bukan berarti readline di samping maka hasilnya di samping nantinya, tidak seperti itu. Oke, coba kita lihat right. Masukkan umur. Oke, kita jalankan programnya. Nah, karena saya menggunakan perintah write, maka inputnya juga menyebabkan dia di samping ya. Oke, jadi saya mencoba dengan Pendi. Nah, pekerjaannya apa ini? Pekerjaannya adalah seorang dosen misalnya. Oke, nah kemudian umurnya adalah misalnya 40 tahun. Oke, hasilnya seperti itu. Nah, jadi variabel ini yang kita input akan tercetak kembali persis seperti itu ya. Nah, jadi dalam bahasa program yang ini, bahasa program Delphi, Pascal, termasuk juga bahasa program C dan keturunannya, yang penting satu baris program itu ada titik koma, itu sudah dianggap sebagai satu perintah. Jadi sehingga perintah kedua saya sambung ke samping, perintah kedua, ketiga, keempat saya sambung ke samping pun tidak masalah, tidak ada efeknya sama programnya, atau di enter ke bawah tidak ada efeknya dengan program. Nah, jadi seperti itu. Kita coba jalankan, hasilnya sama aja. Gani, supir, pekerjaan supir. Oke, umurnya misalnya adalah 28 tahun. Hasilnya Gani adalah seorang supir yang berumur 28 tahun. Nah, jadi sampai di sini mungkin
channel kita kali ini yang kita bahas ya. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih sudah menonton.